to the begin start 2025 untuk mulai berjalan di tahun 2025. Saya berharap kita semua mengikutinya dengan baik, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang menarik, yang betul-betul perlu diterima sebagai sebuah pelajaran penting. Yang saya baca dari Matius 2 ayat 1 mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bacaan yang baru saja kita baca sudah menjadi bacaan yang berulang kali di tiap Natal tahun baru dibacakan. Dan secara pribadi kita juga membacanya, dan secara pribadi bahkan berkelompok kita mendengar ceritanya, dan alur ceritanya kita semua sangat paham, sangat tahu. Yang pertama, saya mau mengantar kita kepada bagian yang penting yang kita harus ambil, yaitu forget everything and focus and obedience to the guidance of the star as God's tool. Yang pertama itu melupakan semuanya dan fokus serta taat kepada tuntunan bintang sebagai alat Tuhan. Itu bagi orang Majus. Perjalanan dari Babylon atau kira-kira Iran, jaraknya itu 1337,64 mile atau mil. Itu berarti kalau dikali dengan 1 mil 1,5 kilometer itu 2006 kilometer jauhnya kalau jalan lurus. Tapi kalau ikut jalan raya berputar-putar sekarang ini jadinya 3.742 kilometer, setengah kilometer. Berarti satu perjalanan yang lumayan jauh. Perjalanan ini
adalah sebuah perjalanan yang bukan jalan datar atau jalan lurus dan bukan jalan yang aman. Padang gurun, banyak bahayanya. Waktu malam sangat dingin, waktu siang sangat panas. Ada banyak ular beludak, ada perampok, jalan berbukit, lembah. Pada zaman itu, jalan yang penuh dengan kesukaran. Ketika 3.742,5 kilometer dibagi menjadi satu hari karena perjalanan yang bukan seperti sekarang. Itu perjalanan lewat lembah, hutan, dan lain-lain. Kira-kira 9 kilometer per hari mereka jalan. Maka dapat 400 hari perjalanan untuk sampai di Bethlehem, berarti 1 tahun lebih. Dan waktu mereka ketemu Tuhan Yesus umur 2 tahun. Perjalanan yang sangat melelahkan. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan himpitan. Perjalanan yang punya resiko tinggi. Namun mereka fokus serta taat kepada tuntunan bintang sebagai alat Tuhan. Untuk mereka bisa jumpa sumber berkat, sumber rahmat, penyelamat, juru selamat, Allah dan Tuhan. Dari mana sebenarnya orang Majus itu berasal dan apa pekerjaan mereka? Mereka itu bukan penganggur. Mereka itu bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Where did the wise men come from and what they did? Dan apa yang mereka kerjakan? Dari mana mereka? Satu, menurut catatan sejarah orang Majus, beberapa ahli menafsir orang Majus ini mengenai kalimat orang Majus berasal dari timur adalah mungkin dari ada penafsir yang mengatakan bahwa orang Majus datang dari Tiongkok karena analisa mereka 10 suku yang tersebar ke Babylon sebagian besar masuk ke Tiongkok, lalu ada sebagian masuk ke India, sehingga ada penafsir berpikir sebelah timur itu Cina atau India. Tapi penafsir yang lain berkata dari Mesopotamia atau Iran atau Irak di sana. Nah, kalau dari Irak itu yang kita lihat bahwa lumayan 3.000 hampir 4.000 kilometer. Menurut catatan sejarah mereka adalah para ahli, jadi bukan penganggur, bukan orang tidak punya pekerjaan. Bayangkan mereka punya pekerjaan, mereka itu ahli filsafat. Mereka itu dokter-dokter atau ahli di bidang ilmu kedokteran. Mereka ahli di bidang ilmu alam. Mereka juga dikenal sebagai imam. Mereka adalah peramal-peramal akurat. Mereka juga orang yang dipakai untuk menafsir berbagai mimpi. Membuka tabir mimpi, rahasia-rahasia mimpi. Jadi mereka ini orang-orang pintar. Mereka ini punya jabatan, mereka ini punya pekerjaan, mereka punya income yang besar. Dan karena mereka punya pengaruh, mereka punya pekerjaan, mereka punya usaha, pasti mereka bukan orang miskin, mereka orang kaya. Dan biasa kalau orang-orang terkenal banyak sahabat, banyak teman, banyak kawan yang sudah akrab dengan mereka. Yang ketiga, menurut catatan sejarah mereka adalah raja-raja dari timur. Jadi kalau mereka raja-raja dari timur, bukan orang melarat, bukan orang miskin, orang yang punya kekuasaan,
orang yang punya otoritas, wewenang, dan wibawa di negara mereka. Namun orang Majus memberikan pelajaran penting untuk kita dalam memulai sebuah perjalanan di awal tahun yang kita adopsi sekarang di awal tahun 2025. The wise men teach us an important lesson in starting a journey at the beginning of 2025. Jadi mereka punya kehidupan ini dalam awal perjalanan mereka yang mereka akan tempuh 400 hari perjalanan 1 tahun lebih. Saya ingin bahwa kita masuk dalam perjalanan awal 365 hari di 2025 ini. Mari kita lihat apa yang mereka buat dan coba kita transfer ke dalam kehidupan kita. Pertama, rela meninggalkan pekerjaan, kesibukan keluarga, pekerjaan yang ada income-nya besar, pemasukannya besar. Mereka tafsir mimpi saja dapat duit, bukan sedikit. Lihat saja Yusuf, tafsir mimpi bukan dapat duit, dapat takhta. Jadi mereka ini ahli tafsir mimpi. Mereka ini dokter. Dokter Saman itu praktek 1 kali tidak tahu berapa banyak dinar. Akibatnya mereka berpengaruh, mereka dikenal, mereka punya teman dan sahabat baik. Mereka rela untuk meninggalkan teman sahabat baik, untuk menempuh perjalanan yang jaraknya sangat jauh, lagi sangat berbahaya, sangat berisiko, hanya untuk ketemu seorang raja yang baru lahir, yaitu Yesus. Willing to leave work, business, family, friends, to travel a very long distance just to meet Jesus, hanya untuk ketemu Tuhan Yesus. Ini pelajaran penting di awal kita mulai perjalanan 2025 ini. Memang meninggalkan pekerjaan itu sesuatu yang rumit. Pak Max tidak boleh kasih tinggal dosen, pekerjaan dosen. Tapi artinya dosen tidak mengikat untuk lebih sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara tidak bisa meninggalkan pegawai. Pak Eden tidak boleh kasih tinggal pekerjaan sebagai pegawai dan ibu ya, sebagai guru lagi. Semua kita yang ada, Broto juga jangan kasih tinggal toko kan, tidak boleh. Tapi ini maksudnya, bagaimana hati itu bisa tidak melekat kepada pekerjaan itu. Pekerjaan sebagai satu berkat, tapi ada waktu untuk bisa kita tinggalkan sebentar untuk jumpa Tuhan. Ini yang perlu. Sibuk sekalipun sibuk, bisnis semacam apapun, tapi itu tidak boleh mengikat kita. Kita belajar dari perjalanan Majusi. Mereka rela meninggalkannya untuk jumpa Yesus. Ada teman-teman akrab dan teman-teman yang karir, teman-teman kental. Meskipun mereka memerlukan kita, tapi untuk jumpa Tuhan, teman, sahabat, akrab tidak boleh menjadi penghalang. Dan sekalipun itu dalam perjalanan meninggalkan itu semua, ada banyak risiko dalam perjalanan. Karena perjalanan 365 hari, kita coba anggap seperti perjalanan dari Iran ke Bethlehem. Hampir 4.000 km, 400 hari perjalanan. Harus ada fokus kepada Tuhan Yesus di dalam iman percaya kita. Yang kedua, jarak yang jauh tidak dijadikan alasan untuk tidak jumpa Yesus. 4.000 km itu tidak jadi alasan. 400 hari perjalanan
itu tidak menjadi alasan untuk tidak berjalan. Kita bersyukur bahwa kalau kita datang ke gereja, jaraknya terlalu dekat. Kita datang ke berbagai KKR, jaraknya juga dekat. Pertemuan-pertemuan, pujian, penyembahan kepada Tuhan juga jarak terlalu dekat. Tapi juga masih ada orang yang memberi reason atau alasan untuk tidak bisa hadir dalam kebaktian. Apa boleh buat kalau Bapak, Ibu, dan saya sakit, sehingga tidak bisa bergerak maju. Tapi kalau dalam keadaan sehat, orang Majus tidak melihat jarak. Dan itu tidak menjadi alasan untuk ia tidak jumpa Sang Mesias, Sang Raja, Sang Tuhan, Penebus, Raja di atas segala raja. Dan yang ketiga, tidak memikirkan risiko, rugi, kehilangan nyawa, kehilangan duit, apalagi mereka bawa emas, kemenyan dan mur, itu barang-barang mahal dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan yang mereka tempuh ini, selain naik gunung, turun lembah, lalu masuk hutan, keluar hutan, lalu masuk padang gurun, ada perampok, ada penjahat. Risikonya banyak dalam perjalanan, tapi semua itu mereka kesampingkan dan mereka fokus kepada panggilan surgawi. Nah, ini adalah permulaan perjalanan dari orang Majus, dan ini permulaan perjalanan kita di 2025. Dan yang keempat, memiliki keinginan yang kuat, having a strong desire to offer, untuk mempersembahkan the best and most expensive offerings to the Lord Jesus Christ, which they bring to Jesus Christ. Jadi yang keempat, apapun yang terjadi dalam awal perjalanan 2025 ini, kita mesti adopsi ini, yaitu punya keinginan kuat di 2025. Hidup rohani kita adalah satu kehidupan yang siap mempersembahkan yang terbaik, yang mahal, yang terindah, yang termulia bagi Sang Raja di 2025. Nah, yang terbaik sebenarnya tidak didapatkan satupun pada diri kita, karena warisan yang ditinggalkan oleh Adam dan Hawa adalah dosa. Tapi menjadi warisan yang terbaik karena Yesus mati buat kita dan memuduskan kita, sehingga kita yang tadi hilang di dalam dosa diangkat keluar dari sana menjadi yang terbaik. Kenapa disebut terbaik? Karena Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerima Yesus, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Berarti ini the best. Ini kalau emas very expensive, sangat mahal. Nah, itu yang dilakukan oleh Majusi. Apapun yang terjadi dalam perjalanan star mereka, mereka tidak mau pikir risiko. Dan mereka hanya berpikir bisa bawa yang terbaik bagi Sang Raja. Dan itu harus menjadi pemikiran kita. Dalam star, mulai dari Januari ini, dalam perjalanan yang panjang di 2025 ini, kita punya fokus. Apapun risiko, kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di 2025, Adam, berikan senyuman terbaik bagi Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang Majus itu memberikan pelajaran penting untuk kita dalam merayakan Natal yang kita sudah rayakan dan spiritnya masih sampai hari ini, yakni sebuah tekad yang kokoh. Kasih tinggal sahabat baik, kasih tinggal pekerjaan yang mendatangkan profit yang banyak, keluarga, famili, tanah kelahiran, dan semua yang nyaman. Their place is comfortable place.
they left that place only for one thing, focus to born of Jesus Christ. Jadi mereka tinggalkan semua untuk fokus kepada kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Sehingga seperti Paulus bilang di dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, pekerjaannya sebagai ahli ilmu alam ini, pintar menafsir mimpi, pekerjaan dokter, pekerjaan imam, dan semua pekerjaan yang mereka punya, jabatan yang mereka punya. Kalau Paulus mengatakan ini menyangkut dosa yang mengikat. Tapi kalau kita kenakan kepada orang Majus menyangkut paut semua yang mengikat mereka. Tetapi apa yang dahulu mendatangkan keuntungan profit bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus, fokus kepada Kristus. Sehingga mereka tempuh perjalanan. Ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Semua yang mendatangkan profit, kesenangan, rasa nyaman, rasa aman di negeri, mereka anggap itu sesuatu yang rugi karena ada petunjuk bahwa seorang raja, Mesias, Tuhan itu dah lahir. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dari pekerjaan mereka, dari profit yang mereka dapat, keuntungan yang mereka dapat. Itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu kerja dan lain-lain, tapi ini penempatan prioritas. Ayat ini bicara tentang penempatan prioritas, dan orang-orang Majus telah mengambil bagian ini, penempatan prioritas, yaitu fokus untuk menjumpai Yesus, prioritas pertama. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, sampai kepada titik yang paling penting. Semua yang kita merasa paling baik akhirnya mengatakan itu tidak berguna, sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan ini dilakukan oleh para Majusi. Bayangkan hampir 4.000 kilometer perjalanan yang mereka tempuh, kira-kira 400 hari lamanya. 1 tahun income hilang, 1 tahun pemasukan hilang, 1 tahun uang tidak masuk, harta tidak bertambah, 1 tahun tidak bertemu keluarga, sahabat, akrab, family, semua. Mereka anggap semua ini tidak terlalu berguna karena mereka fokus kepada Kristus Yesus. Nah, fokus mereka ini dipandu bukan oleh manusia. The guides and direction for their rich journey towards the Lord Jesus Christ are the star, adalah bintang. Pemandu dan pemberi arah untuk perjalanan berisiko menuju Tuhan Yesus adalah bintang, benda mati. But they submit and obey to the tools of God. Tapi mereka tunduk dan taat kepada Allah Tuhan. That is star, adalah bintang. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan orang-orang percaya di sekitar kita yang menuntun kita, entah itu papa atau mama atau suami atau istri atau teman, aktivis gereja, hamba Tuhan, pengkhotbah di KKR, pengkhotbah di KPI, pengkhotbah di gereja, dan semua pembicara firman Tuhan yang disampaikan kepada kita untuk kita jumpa Yesus.
Are we submit and follow their direction or not yet? Apakah kita dengar dan tunduk dan taat dan mengikuti petunjuk mereka atau belum? Tapi Majusi sudah memberi kita gambaran, sudah memberikan kita picture, satu gambaran to follow the star, untuk mengikuti bintang itu. Padahal itu benda mati, tapi mereka tahu that's the tools of God, itu adalah alat dari Tuhan, dan mereka tunduk, mereka ikut. Nah, dalam Wahyu pasal 22 ayat 16 berkata begini, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kalau dulu bintang betul, tapi ini adalah bahasa analogi tentang Tuhan Yesus yang digelar sebagai bintang timur yang gilang gemilang, yang memberi terang, memberi cahaya, supaya kita jangan jalan dalam kegelapan, sebagaimana Yesus berkata, Akulah terang dunia. Kalau dulu Majusi mengikuti bintang yang benda mati, sekarang Yesus adalah bintang yang adalah Allah, lahir di Bethlehem, lalu meninggalkan kepada kita kebenaran-kebenaran daripada status Yesus Kristus itu, yaitu Injil yang dihormatkan sebagai bintang timur yang bercahaya, untuk kita keluar dari kegelapan, jalan jangan terantuk, tahu di mana ada lubang, tahu di mana ada jurang, tahu di mana ada tempat pelacuran, tahu di mana ada tempat selingkuhan, tahu di mana ada pemabukan, tahu di mana ada kejahatan, supaya so that we fly away from that place, supaya kita segera terbang pergi keluar dari tempat itu. Jadi perjalanan Majusi, awal perjalanannya untuk jumpa Yesus, ini gambaran besar perjalanan kita dalam 2025 ini, dengan poin-poin yang tadi kita sudah dengar. Oleh karena itu, kalau bagi Majusi, mereka selalu memandang ke atas kepada bintang itu. Bagi kita hari ini, pikirkan perkara-perkara yang di atas, yang mulia, yang agung, yang dari pihak Tuhan, bukan yang di bumi ini. Seperti yang dilakukan oleh Majusi. Mereka punya income cukup besar, jabatan, pengaruh, rasa nyaman di negeri mereka. Mereka rasa segalanya ada di ruang lingkup mereka. Mereka memandang perkara yang di atas, sehingga mereka rela meninggalkan. Itu tidak mengikat mereka. Kalau sekarang tidak perlu tinggalkan pekerjaan, hanya jangan itu menguasai kita. Kita punya waktu untuk bisa fokus kepada Tuhan. Kalau tidak, kenapa lahir korupsi? Kenapa lahir pembuatan nota palsu? Kenapa lahir surat perintah jalan palsu, semua yang tidak benar? Karena orang mengikat diri kepada pekerjaan itu, sehingga dia lupa fokus kepada Tuhan dengan regulasinya, sehingga kejahatan terjadi. Mengapa terjadi? Anak-anak muda hidup free sex dan berbuat kejahatan sana sini. Ini karena mereka tidak fokus kepada panggilan surga. Mereka tidak pikir tentang nilai-nilai kekekalan. Mereka hanya pikir senang sesaat. Kan seks itu senang sesaat, korupsi itu senang sesaat, ambil hak orang itu senang sesaat, berbuat kejahatan itu senang sesaat, minum mabuk senang sesaat, narkoba senang sesaat. Itu semua ada dalam ruang lingkup dunia ini.
Dan orang Majus telah memberikan kita lesson learn, pokok pikiran, pokok pelajaran yang bagus, bahan pelajaran yang bagus, mata pelajaran yang bagus dalam start untuk bertemu Sang Raja, Sang Tuhan, Sang Allah, sumber berkat, sumber rahmat, sumber anugerah. Mereka pikirkan perkara yang di atas. Mereka tidak tunduk ke bawah. Mata mereka tertuju kepada bintang itu. Yesus adalah bintang gemilang itu. Kita mesti tertuju ke sana supaya tidak mudah terjerembab dan jatuh, karena kita jalan dalam terang dan pikiran kita fokus ke atas. Orang-orang seperti ini, orang-orang Majus ini yang punya tekad mulia, selalu mendapatkan petunjuk Tuhan untuk terlepas dari rencana oknum yang jahat. Dalam hidup ini, memulai perjalanan 2025 ini, jangan berpikir bahwa jalan kita semua rata dan aman. Tapi jikalau kita sama seperti orang Majus yang fokus kepada Tuhan, kesukaran dan kesulitan yang akan menerpa hidup ini, kita mendapatkan jalan kelepasan. People who have a noble determination, memiliki tekad yang mulia, noble determination, always receive God's guidance and they escape from the plans of the devil and evil man. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan dalam awal perjalanan ini, kesukaran apapun, kesulitan apapun, serangan iblis model apapun yang akan menerpa kita, kita selalu ada jalan kelepasan. Sebab ini contoh yang terjadi bagi orang Majusi. Orang Majusi itu menurut ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebab rencana daripada Herodes adalah memaksa orang-orang Majus untuk bicara dengan terus terang, sudah jumpa Mesias atau belum? Kalau sudah, di mana? Tolong kasih dia punya kasih Sherlock begitu, kasih dia punya lokasi supaya saya mau pergi. Dan kita tahu ketika Tuhan kasih tahu orang-orang Majus jangan singgah sama Herodes, mereka ikut jalan lain pulang ke negeri mereka. Yudas, Herodes mulai rasa bahwa dia sudah ditipu, dan akhirnya dia buat perintah bunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan keterangan daripada para Majusi. Mereka sudah jalan 1 tahun, mereka sudah lihat itu bintang. Cukup lama mereka buat analisa, oh ini raja lahir. Maka itu dia perintahkan untuk bunuh anak-anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah semua. Tapi Yusuf dan Maria pun juga malam itu juga, waktu Majusi berangkat, mereka juga Tuhan kasih petunjuk berangkat mereka bahwa Yesus ke Mesir. Waktu itu Yesus berumur 2 tahun, dibawa lari ke Mesir. Jadi orang-orang yang memiliki tekad mulia selalu mendapatkan petunjuk Tuhan untuk terlepas dari rencana oknum yang jahat. Dan dalam perjalanan 2025, seandainya oknum itu setan, oknum itu Lucifer, oknum itu teman kita, oknum itu sahabat kita, atau orang yang tidak senang dengan kita, atau siapa saja yang merencanakan sesuatu yang buruk bagi kita, bila awal perjalanan 2025 ini kita fokus pikirkan perkara yang di atas, kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan pahlawan yang gagah perkasa, dan dialah gembala yang baik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini mari kita bertekad
di dalam hidup ini kita mau adopsi apa yang dilakukan Majusi, itu juga yang kita mau lakukan dalam konteks kita hari ini. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dan siap mempersembahkan yang terbaik. Emas, kemenyan dan mur, persembahan yang terbaik, the best present, expensive present to the Lord of Jesus Christ. Kita akan di 2025 ini hidup kita menjadi persembahan yang baik, tubuh, jiwa, dan roh, karena sudah ditebus oleh Kristus Yesus dari yang jelek, dari buruk menjadi yang terbaik. Inilah hidup kami. Maka firman Allah berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dan berbau harum. Itu yang termahal, karena diciptakan serupa, segambar, dan seteladan dengan Allah. Ada amin. Berikan senyuman terbaik. Mari kita bangkit berdiri.